Bayangkan, sebuah negara lantang berbicara soal perang, namun pada saat yang sama, armadanya justru dipertanyakan oleh parlemen dan bahkan mendapat teguran dari rajanya sendiri. Dunia pun mulai membandingkan. Di satu sisi, modernisasi militer terus bergerak maju. Di sisi lain, proyek kapal tempur masih tertinggal. Jika ketegangan di Ambalat benar-benar memanas, hasil akhirnya bukan sekadar insiden biasa, ia bisa menggeser peta kekuatan Asia Tenggara. Tapi peristiwa yang berlaku di sana tak manis, Yang Hormat. Kapal pengawal Cina yang besarnya 2 kali kapal TLDM berada di sana dan dia terus berada di sana. Jadi saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah kehadiran mereka ini merupakan tuntutan bertindih atau pencerobohan? Kalau bertindih, kita boleh gunakan nota diplomatik. Tapi pencerobohan, kita ambil tindakan cara pencerobohan. Dalam arena antarabangsa, kalau pencerobohan berlaku, dia tak boleh menggunakan senjata. Dia boleh menggunakan pancutan air. Mereka ni pernah berkali-kali pergi ke Indonesia dan Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air. Kenapa kita tidak ambil pendekatan demikian kepada pencerobohan? Nombor satu. Nombor dua, Yang Muhammad sedia maklum, laporan telah kita terima bahawa nelayan-nelayan kita daripada Bintulu yang pergi ke sana dihalau balik. Dia itu bukan kawasan Malaysia. Jadi apakah tindakan kerajaan tentang perkara ini? Oleh kerana ini pencerobohan, apakah kerajaan ingin bertindak dengan lebih tegas, iaitu dengan menggunakan pancutan air supaya mereka tidak berada di sana? Mereka hadir pada 2013, Yang Muhammad, di zaman moden. Tu nak tuntut apa? Mereka datang dulu cuma nak bagi tahu di sana ada sebuah kapal zaman dahulu, kapal Cheng Ho tenggelam di situ, mereka nak ambil kapal. Takkan sampai 12 tahun nak ambil kapal sampai sekarang tak jumpa, sebagai contoh. Dan kita dapat maklumat ni bukan daripada tentera, kita dapat maklumat daripada seorang penyelam Australia yang maklumkan kehadiran kapal. Barulah tindakan diambil seperti yang berlaku sejak 2013. 2013 saya menteri yang menjaga MKN masa itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan, iaitu menganggap bahawa mereka ini penceroboh? Ketegangan kembali mencuat di perairan Ambalat setelah narasi keras beredar di ruang digital Malaysia. Pernyataan politik yang sejatinya defensif berubah menjadi kesan ancaman terbuka terhadap Indonesia. Publik pun ikut terbawa arus, seolah konflik hanya tinggal menunggu waktu. Padahal di lapangan, patroli Indonesia tetap berjalan normal sebagai penjagaan kedaulatan, bukan provokasi. Justru distorsi informasi inilah yang menjadi pemantik awal eskalasi persepsi konflik. Di dalam negeri Malaysia sendiri, perdebatan langsung pecah. Sebagian politisi mendorong sikap tegas demi gengsi nasional. Sementara kelompok lain mengingatkan risiko berhadapan dengan Indonesia. Mereka paham, konfrontasi bukan sekadar soal pernyataan, melainkan kesiapan nyata. Dari sinilah muncul kekhawatiran bahwa retorika publik dapat menyeret pemerintah pada tekanan politik yang berbahaya jika tidak segera diluruskan. Ketegangan kembali muncul jika tidak segera diluruskan. Sebab tu bila kita bagi jawapan saya nampak cantik, macam kata manis, tapi hakikatnya tidak. Betul. Saya rasa pencerobohan ni dah berlaku banyak kali dan setiap kali kita hanya boleh mampu hantar nota bantahan saja. Jadi cuma persoalan saya ialah ada tak usaha-usaha lain supaya pencerobohan ni jangan berlaku? Sebab saya tahu kapal kita semua uzur, tak mampu nak kejar, tak mampu nak berlawan. Kita pun tak mahu ada keganasan, kita lebih pada diplomasi. Tapi masalahnya nota diplomasi kita tu macam tidak diendah. Terima kasih. Kita tahu bahawa Laut Cina Selatan bukanlah isu baru bagi kita. Tadi pun yang Muhammad Arau sebut, dia di MKN itu semenjak 2013 itu. Tapi kita tahu bahawa antara cabaran kita adalah bagaimana kita mahu menyelesaikan isu kita di Laut Cina Selatan. Sebab itu kalau kita lihat sebagai sebuah negara berkecuali dan kalau kita lihat tindakan-tindakan kita masih menganggap bahawa diplomasi kita, terutamanya dengan China, masih berfungsi dengan baik. Sebab itu walaupun kita sebut tadi disebut oleh Tanah Merah tentang nota bantahan-bantahan kita, tapi sebenarnya kita mempunyai suara juga untuk berbincang dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Di samping kita melihat diplomasi sebagai satu usaha, tapi kita harus ingat juga
antara perkara penting kita ke hadapan adalah mengupayakan pertahanan maritim kita. Sebab itu kalau kita lihat di awal itulah tentang LCS. Tadi Arau menyebut tentang kapal kita mungkin kecil. Tapi insya-Allah bila siapnya LCS adalah yang setanding kalau kita lihat untuk menjaga perairan kita dan maritim kita. Sorotan kemudian mengarah pada kesiapan militer. Sejumlah laporan dan analis mulai membandingkan kekuatan laut kedua negara. Indonesia dinilai memiliki armada yang lebih beragam dan tersebar di banyak pangkalan strategis. Sementara Malaysia masih berada dalam tahap modernisasi. Perbandingan ini membuat wacana perang tampak lebih emosional daripada rasional. Bagi banyak pengamat, ketimpangan kemampuan menjadikan konflik terbuka sebagai opsi yang paling merugikan. Situasi semakin sensitif ketika parlemen Malaysia sendiri menyinggung keterbatasan armada laut mereka. Kritik muncul terhadap ukuran kapal patroli dan usia alutsista yang dianggap belum ideal menghadapi tekanan kawasan. Artinya, panasnya retorika justru berbanding terbalik dengan realitas kesiapan. Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat pertahanan sebagai daya tangkal tanpa mengeluarkan ancaman langsung. Namun disinilah arah cerita mulai berubah. Karena ketika publik hanya melihat pernyataan keras dan ukuran kapal, ada fakta lain yang mulai terungkap dan fakta itu akan mengubah cara kita memahami konflik ini sepenuhnya. Menhan RI buka suara soal Ambalat. Kita tak perlu bertetangga dengan konflik. Menteri Pertahanan, Menhan, Syafri Jamsuddin, angkat bicara soal kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah Ambalat. Pada dasarnya, pemerintah menghindari hal-hal yang menyangkut konflik terkait pengelolaan Ambalat. Syafri menjelaskan, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga dan tidak ingin bertetangga dengan penuh konflik. Maka dari itu, kedua negara sepakat memutuskan pengelolaan Ambalat dilakukan bersama-sama. Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Penempatan rudal balistik Khan di Kalimantan disorot media asing dan menyebutnya sebagai lokasi strategis. Indonesia telah resmi mengoperasikan sistem rudal balistik Khan yang dibuat oleh Turki. Kepemilikan Indonesia ini membuatnya menjadi negara pertama di kawasan tersebut yang memiliki senjata tersebut. Menurut Army Recognition, pada 5 Agustus 2025, dalam artikel berjudul, Indonesia memperoleh kemampuan serangan taktis untuk pertama kalinya dengan kedatangan sistem balistik Khan Turki. Kedatangan sistem rudal balistik Khan di Indonesia menandai perkembangan penting dalam postur pencegahan strategis negara ini. Situasi kian menarik ketika perhatian internasional tidak lagi terpaku pada ancaman, melainkan pada perbandingan kekuatan. Banyak pengamat melihat Indonesia mengandalkan deterensi, sedangkan Malaysia masih berusaha mengejar modernisasi. Akibatnya, narasi perang segera terjadi perlahan bergeser menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang siap menghadapi risiko? Dan di titik inilah muncul fakta puncak sebuah kenyataan yang menjelaskan mengapa ketegangan terdengar besar, tetapi konflik nyata justru hampir mustahil terjadi. Sekarang pasal kapal Cina nak datang Pulau Pinang, nak serang Pulau Pinang. Okay. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia, ya. Dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama Bahasa Bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Jadi saya nak beritahu, dia boleh kata apa yang dia suka, kita nak jelaskan dasar untuk berbaik dengan semua negara. Kapal nak berlabuh dalam semua pelabuhan kita, bagi semua negara, kita akan terus izinkan. No compromise. Yang kita tak bagi Israel, yang lain masuklah. Kerana itu dasar yang Pada akhirnya, Pada akhirnya, polemik Ambalat menunjukkan satu hal penting.
Kekuatan sejati bukan milik yang paling keras berbicara, melainkan yang paling stabil menjaga situasi. Indonesia memperkuat pertahanan tanpa memancing konflik, sembari tetap membuka ruang dialog. Inilah bentuk percaya diri negara besar siap menghadapi risiko, namun memilih damai demi kawasan tetap aman dan rakyat di perbatasan hidup tenang tanpa bayang-bayang perang. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dukungan kamu membuat channel ini terus membahas isu geopolitik dengan sudut pandang yang jernih bukan provokasi. Sampai bertemu di video selanjutnya, karena seringkali fakta jauh lebih menarik daripada rumor.